Eternal Secret King Season 57. Bab 561, Penindasan. 50 tahun lalu, Si Wuya keluar dari pengasingan. Saat dia muncul, dia kewalahan dengan dominasi dan membunuh paragon yang tak terhitung jumlahnya. Dengan rekor kerugian 0, ia memerintah tertinggi di wilayah utara dan dipuji sebagai teladan termuda dari ranah inti emas dengan potensi tak terbatas. 30 tahun yang lalu, Si Wuya menyerang dan membunuh teladan tak tertandingi dari Sekte Bumi Jahat yang telah terkenal sejak lama, mengejutkan seluruh wilayah utara. Setelah itu, Sekte Bumi Jahat mengirim murid untuk mencoba dan membunuh Si Wuya berkali-kali. Namun, semua upaya mereka berakhir dengan kegagalan dan mereka bahkan menderita kerugian yang sangat besar. Sejak saat itu, meskipun tidak ada yang memberinya gelar, sebagian besar pembudidaya di wilayah utara diam-diam mengakui Si Wuya sebagai orang nomor satu yang disempurnakan di wilayah utara. 30 tahun telah berlalu dan Si Wuya jarang menunjukkan dirinya. Namun, setiap kali dia melakukannya, dia akan menarik perhatian tanpa akhir. Semua pembudidaya yang diincar olehnya tidak bisa lepas dari kematian. 10 tahun yang lalu, ketika Si Wuya muncul sekali lagi, dia melintasi alam utama dan membunuh jiwa yang baru lahir dari sekte atas jiwa yang baru lahir. Itu adalah pertempuran yang sangat tragis yang mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Golden Cores dan Nascent Souls berada pada level yang sangat berbeda. Pembunuhan di seluruh dunia besar membuat Si Wuya semakin terkenal. Meskipun dia hanya inti emas, sebagian besar pembudidaya menganggapnya sebagai seseorang dari tingkat jiwa baru lahir. Tidak ada yang menyangka bahwa monster yang berinkarnasi dari wilayah utara ini akan bergerak untuk kelahiran buah Vermilion. Bagaimanapun, Si Wuya tidak menunjukkan dirinya atau bertarung selama 10 tahun terakhir. Pertarungan untuk buah Vermilion ini adalah pertemuan langka dari paragon wilayah utara. Namun, jika Si Wuya akan tiba, paragon dari 10 sekte atas, 4 klan bangsawan dan bahkan 2 keluarga bangsawan kuno hanya dapat dilihat sebagai anak-anak belaka dibandingkan dengan dia. Lebih dari itu, sebagian besar pembudidaya tidak dapat membayangkan bahwa mungkin ada inti emas yang bisa bertarung setara dengan Si Wuya. Monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island itu benar-benar menakutkan. Untuk berpikir bahwa dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Si Wuya setelah bertarung dengan paragon yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Istana Kaca adalah salah satu sekte pemarah tubuh terkuat di Tianhuang Daratan. Bagaimana monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island itu berkultivasi sedemikian rupa sehingga dia mampu melawan Si Wuya? Petik 2. Percuma saja, Si Wuya belum menunjukkan kekuatan aslinya dan monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island itu sudah habis. Petik 2. Betul sekali. Jika Si Wuya melepaskan fenomena inti emasnya, orang itu pasti sudah mati. Petik 2. Saat semua orang berdiskusi, perubahan terjadi di medan perang. Si Wuya bertanya dengan santai, hanya itu yang kamu punya? Itu adalah pemandangan yang menakutkan dan semua pembudidaya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Dalam pertarungan yang intens seperti itu, seseorang harus mempertahankan fokus penuh mereka dan tidak akan berani dialihkan perhatiannya dan berbicara. Selain itu, mereka berada dalam pertarungan jarak dekat dan itu bahkan lebih berbahaya, satu kesalahan dan mereka bisa mati di tempat. Tapi sekarang, Si Wuya sepertinya sangat santai. Jika hanya itu yang kamu punya, maafkan aku, kamu akan mati. Si Wuya berkata dengan dingin, itu karena, kekuatanku hanya 50%. Petik 2. Kerumunan itu sangat terkejut. Kekuatannya sudah menakutkan sebesar 50%. Golden Core mana yang bisa mempertahankan 100%-nya dalam kasus itu? Ledakan. Keduanya bentrok sekali lagi. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa dingin dan berbicara dengan ekspresi tidak berubah. Apa? Saya hanya 30% di sini. Petik 2. Dia khawatir tentang mengungkapkan identitasnya dan karena itu, ada banyak gerakan yang tidak bisa dia lepaskan karena pertimbangannya, dia tidak membual dengan omong kosong. Namun, mereka yang menonton tidak lebih bijaksana dan tentu saja tidak akan mempercayainya. Semua orang mengira bahwa Su Zimo telah melepaskan seluruh kartu trufnya setelah bertarung melawan paragon, melepaskan 2 fenomena primordial yang dihancurkan dan akhirnya menggunakan tabrakan ular kura-kura di akhir untuk membunuh Duan Wukang. Selain itu, semua orang tahu bahwa Su Zimo telah menghabiskan energi rohnya. Hampir tidak ada fluktuasi energi roh yang datang darinya sampai titik pertempuran ini dan dia sepenuhnya mengandalkan garis keturunan dan fisiknya yang tak tertandingi untuk bertarung dalam jarak dekat. Fufu. Petik 2. Si Wuya terkekeh lembut. Anda memiliki lidah yang fasih. Hanya itu yang ada pada monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Petik 2. Sebelum hukumannya selesai, Si Wuya telah menamparkan tas penyimpanannya untuk menarik penguasa giok yang panjang dan ramping.
Itu berkilau dan bersinar dengan kilatan misterius, tidak seperti apapun di dunia ini. Sampai saat ini, keduanya telah bertarung dengan tangan kosong. Tapi sekarang, si Uya akhirnya mengeluarkan senjata. Kamu harus bangga bahwa kamu bisa membuatku menggunakan senjata untuk membunuhmu. Si Uya menyatakan dengan bangga. Swoosh. Penguasa batu giok menyapu udara seperti pedang, menyebabkan angin melolong dengan kekuatan yang menakutkan. Su Zimo menyipitkan matanya. Penguasa giok itu jauh dari kata sederhana. Persepsi rohnya terdengar. Tanpa ragu, Su Zimo mundur. Penguasa batu giok meluncur melewati wajahnya dan sensasi terbakar menyebar di pipinya. Bergetar lembut, lampu yang berbeda menyala satu demi satu pada penggaris giok. 6 pola roh, senjata roh yang menghubungkan. Kerumunan itu tersentak. Senjata roh penghubung terlalu langka. Bahkan penerus dari 10 sekte atas, 4 klan bangsawan dan 2 keluarga aristokrat kuno tidak memilikinya. Meskipun penguasa giok itu tampak rapuh, itu adalah senjata roh yang tidak bisa dihancurkan. Untung Su Zimo berhasil menghindar tepat waktu. Jika dia terus bertarung dengan tangan kosong seperti sebelumnya, lengannya akan hancur berkeping-keping oleh penguasa giok itu. Dengan menarik senjata rohnya, si Uya mendapatkan keuntungan seketika dan melangkah maju, mendekat dengan mendominasi. Mengayunkan penguasa gioknya, dia menebas. Garis cahaya pelangi memanjang dari penguasa batu giok, tiba di atas kepala Su Zimo secara instan seolah-olah bisa menembus semua hal di alam semesta. Su Zimo telah mengalami kekuatan yang luar biasa dari senjata roh yang menghubungkan sebelumnya dan tidak berani menerima serangan itu dengan tangan kosong. Dia menarik pedang panjang dari tas penyimpanannya. Berdengung. Bilahnya bergetar sedikit dan bersinar dengan 4 pola roh, itu adalah senjata roh kelas tertinggi. Su Zimo menebas secara terbalik melawan cahaya pelangi yang dikirim oleh penguasa giok. Swoosh. Suara ombak melonjak. Sikap berlawanan. Dentang. Penguasa giok dan pedang bertabrakan, memenuhi udara dengan cahaya gemerlap saat kabut menyebar. Pecah. Si Uya mendengus dengan dingin dan cahaya pelangi pada penguasa gioknya bersinar terang saat dia mendorong ki darahnya. Jepret. Terdengar suara yang tajam. Seketika, serangkaian retakan menembus bilahnya. Hancur. Senjata roh tingkat tertinggi dihancurkan oleh penguasa giok si Uya secara langsung. Su Zimo mundur sekali lagi. Su. Melawan bentrokan kuat itu, pedang Su Zimo pecah menjadi pecahan sebelum berubah menjadi titik cahaya yang melesat ke arahnya. Murid Su Zimo langsung mengerut. Keduanya terlalu dekat. Pecahan pedang melonjak ke arahnya segera setelah penguasa pedang dan giok bertabrakan, tidak ada waktu untuk menghindar sama sekali. Tiba-tiba, serangkaian suara berderak bergema dari tubuh Su Zimo. Di bawah tatapan waspada yang tak terhitung jumlahnya, tubuhnya yang tinggi dan kekar benar-benar menyusut menjadi bakso seukuran bayi, berputar dengan mulus di udara. Melekat, dentang. Alih-alih menusuknya, pecahan pedang itu melepaskan suara logam saat mereka menyerang Su Zimo. Su Zimo menghirup udara dalam-dalam dan urat serta tulangnya terdengar menyatu. Dalam sekejap, dia kembali ke bentuk pria kekar itu. Air mata terlihat di jubah hijaunya tetapi tidak ada tanda darah. Cahaya keemasan samar bisa dilihat melalui jubah hijaunya. Mata si Uya berbinar saat dia menyadari. Tidak buruk. Jadi, Anda mengenakan pelindung dalam pertahanan. Petik 2. Dia memiliki mata yang tajam dan samar-samar bisa mengatakan bahwa armor dalam Su Zimo memiliki kualitas yang relatif tinggi, ada kemungkinan itu adalah senjata roh kelas sempurna. Bintang-bintang benar-benar sejajar. Secara kebetulan, saya sedang mencari senjata roh pertahanan dan ini dia, membawanya untuk saya. Petik 2. Si Uya tidak bisa menahan tawa. Aku harus melihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Saat dia mengatakan itu, ki darah si Uya meledak dan sosoknya berkedip. Melambai penguasa gioknya, cahaya pelangi tak berujung menyebar ke bawah ke kepala Su Zimo, menebas ke bawah sekali lagi. Si Uya telah menekan Su Zimo dengan sempurna dengan senjata rohnya. Bab 562, Bentuk Iblis versus Fenomena. Su Zimo tidak berani menerima serangan langsung penguasa giok dan hanya bisa menghindar ke belakang. Penguasa giok adalah senjata roh yang menghubungkan. Mengingat kekuatan si Uya, bahkan senjata roh tingkat tertinggi akan dihancurkan berkeping-keping oleh penguasanya. Satu-satunya cara bagi Su Zimo adalah menggunakan Blood Quencher atau Coiling Dragon Seal miliknya. Namun, dia tidak akan bisa menyembunyikan identitasnya jika dia memanggil kedua senjata itu. Penguasa giok bersinar dengan cahaya pelangi yang cemerlang di tangan si Uya. Bahkan dengan fisiknya yang sangat kuat, Su Zimo tidak akan mampu menahan serangan dari penguasa giok dan pasti akan terluka parah. Dia memanfaatkan ketangkasan teknik gerakan dan fisiknya yang mencakup ketangguhan dan kelembutan untuk mengelak berulang kali.
Keduanya sudah bergerak dengan kecepatan maksimum. Untuk saat ini, Su Zimo masih tidak terluka. Namun, dia pasti akan kalah jika dia harus terus bertahan dan ruang yang tersedia untuk menghindar semakin berkurang saat ini. Dia harus membuat keputusan. Pada pemikiran itu, mata Su Zimo berkedip dengan kilatan setan. Memelototi penguasa giok yang masuk, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Kamu pasti punya keinginan mati. Si Uya mendengus dengan dingin. Su Zimo membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak. Pertarungan. Suaranya seperti guntur, pecah di samping telinga si Uya. Jika ada orang lain yang diaum oleh Su Zimo pada jarak ini, mereka pasti akan mati di tempat, berdarah dari semua lubang, jika mereka lemah. Bahkan paragon yang kuat akan tercengang sejenak. Namun, si Uya hanya mengerutkan kening saat ki darahnya melonjak, menekan ketidaknyamanan yang dia rasakan seketika. Pada saat yang sama, telapak tangan Su Zimo melakukan kontak dengan penguasa giok. Sebuah gelung dan gemetar. Kekuatan liuk yang aneh dilepaskan pada penguasa giok. Ekspresi si Uya berubah drastis. Dia bisa dengan jelas merasakan sensasi robekan dari telapak tangannya dan dia akan kehilangan cengkeramannya pada penguasa giok, seluruh lengannya bahkan terpelintir dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Tidak dapat menahan kekuatan semacam itu, lengan bajunya langsung meledak berkeping-keping. Bam! Penguasa gioknya terbang dari tangannya, berubah menjadi seberkas cahaya yang menusuk ke dinding di dekatnya. Su Zimo tidak berhenti di jalurnya dan terus mendekat dengan mendominasi. Mengayunkan lengan kanannya, urat di tinjunya muncul dan dagingnya mengembang seperti segel raksasa yang turun dari langit dengan bau darah yang memuakkan. Biarkan tubuh menjadi seperti kaca, transparan dari dalam keluar dan dibersihkan dari kotoran, menjadi tidak bisa dihancurkan. Mantra sutra mental kaca dibacakan dalam pikiran si Uya dengan cepat. Sejumlah besar kekuatan meledak. Kilau misterius menyelimuti tubuh si Uya, mirip dengan kaca, tanpa cacat dan pantang menyerah. Jari 1000 ton. Si Uya mengulurkan jarinya. Energi roh menyembur keluar dari ujung jarinya, mengembun menjadi batu giok yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan sebelum menghiasi segel raksasa yang masuk. Ledakan. Jari dan segel raksasa bertabrakan dengan ledakan besar. Su Zimo mendengus membosankan. Kekuatan yang sangat tajam melonjak dan hampir menembus telapak tangannya. Si Uya juga tidak bersenang-senang. Segel raksasa yang diciptakan oleh kepalan Su Zimo hampir menjentikkan jarinya. Meskipun keduanya bertarung langsung, tak satu pun dari mereka mundur dan mengirimkan pukulan lain. Bang! Bang! Dua pukulan dilintasi pada waktu yang hampir bersamaan dan mengenai dada yang lain. 6 lampu roh bersinar di sekitar Su Zimo. Kekuatan armor sutra emas mistik dirilis seluruhnya. Meski begitu, dia bisa merasakan gelombang energi yang menakutkan ke dalam tubuhnya secara fanatik melalui Mystic Gold Silk Armor sehingga organnya terguncang. Sementara Mystic Gold Silk Armor adalah senjata roh pertahanan yang mengikat, itu tidak terkalahkan. Armor bagian dalam hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menangkis kerusakan. Namun, jika pihak lain cukup kuat atau menakutkan, dia bisa menghancurkan armor sutra emas mistik seluruhnya. Awalnya, ketika dia pertama kali menemukan Mystic Gold Silk Armor, itu dalam keadaan rusak dengan pola rohnya rusak, bahkan pola roh yang menghubungkannya dipecah menjadi beberapa bagian. Puff! Su Zimo memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur. Di sisi lain, si Uya tidak bergerak dan ekspresinya sangat jelek. Bahkan dengan gelas mental sutra dan armor dalam pertahanan kelas tertinggi yang dia kenakan, dia tidak dapat sepenuhnya bertahan melawan pukulan Su Zimo. Jejak darah daging menetes dari sudut bibir si Uya. Keduanya terluka bersama. Kerumunan itu gempar. Semua orang mengira Su Zimo akan terluka. Namun, tidak satupun dari mereka mengira si Uya akan terluka juga. Sangat disayangkan bagi monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Petik 2. Jauh, Mu Dongqing tiba-tiba berkomentar. Mengapa, Bai Yuhan tidak bisa mengerti? Mu Dongqing menjawab, mengingat potensinya, jika dia berkultivasi untuk menyempurnakan inti emas dan melawan si Uya dalam kondisi puncaknya, mungkin sulit untuk menentukan siapa yang akan menang. Petik 2. Tapi sekarang penerus dari Divine Phoenix Island telah menggunakan semua kartu trufnya, energi roh dan staminanya, dia pasti hancur ketika si Uya melepaskan fenomena inti emasnya. Petik 2. Di medan perang. Si Uya memiliki ekspresi gelap dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin saat dia berkata, hampir menggeram, sudah lama sekali tidak ada yang berhasil melukaiku. Bagus, sangat bagus. Dia melangkah perlahan menuju Su Zimo dan aura yang dipancarkannya berubah semakin menakutkan. Saya akan membiarkan Anda merasakan fenomena inti emas saya. Cahaya surgawi kaca. Saat si Uya mengatakan itu, cahaya yang cemerlang dan berwarna-warni menyelimuti dirinya dengan cara yang berbeda.
Glass Divine Light, peringkat ke-13 di peringkat fenomena sebelumnya. Ini benar-benar fenomena kuat yang diturunkan dari sejarah yang berhasil masuk ke 20 besar untuk setiap peringkat fenomena. Anda harus merasa bangga bahwa Anda bisa mati untuk cahaya surgawi kaca. Petik 2. Si Uya berdiri di udara dan menatap Su Zimo dengan tatapan yang sepertinya sedang melihat seekor semut. Fufu. Petik 2. Su Zimo tersenyum. Banyak pembudidaya tercengang, mengira Su Zimo sudah gila. Jika mereka berada di posisinya, tidak ada dari mereka yang bisa tersenyum. Bagaimana menurutmu aku berhasil menekan paragon dari Sekte Abadi, Buddha dan Iblis di bawah istana Kaisar Manusia? Su Zimo berkata dengan santai saat inner core merah-merah berputar perlahan di dadanya. Matanya berbinar dan rambut hitamnya berayun tanpa angin sementara aura menakutkan menyebar darinya. Banyak pembudidaya terkejut. Ki setan. Tidak bagus, dia iblis. Rumor itu nyata. Ada terlalu banyak rumor mengenai monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island, beberapa di antaranya terlalu konyol, sehingga banyak pembudidaya yang tidak menyaksikannya secara pribadi tidak akan berani untuk percaya. Hanya pada saat itulah semua orang menyadari mengapa dia disebut monster yang berinkarnasi. Meretih. Pang, pang, pang. Tendon dan tulang Su Zimo terdengar pada saat yang sama saat dagingnya mengembang. Tepat di depan semua orang, dia melepaskan ki darahnya dan tubuhnya mengembang. Dalam sekejap mata, dia tumbuh lebih dari 100 kaki, mirip dengan makhluk yang sangat hebat dengan keganasan yang sangat besar. Urat hijau di tubuhnya muncul dan memanjang seperti ular karena setiap inci ototnya menonjol dan diikat bersama, berkilauan dengan kilau logam yang pantang menyerah. Satu demi satu, setan kuno yang mengancam muncul di sekitar tubuhnya yang menakutkan dan mengelilinginya. Banteng yang mengamuk, beruang batu, anakonda, kera optimis. Semua iblis itu memiliki mata merah dan aura pembunuh. Mengaum. Ketika iblis kuno berteriak bersama, dunia berguncang. Semua pembudidaya bergidik dan terdiam. Berdiri di tengah 7 raja iblis kuno, Su Zimo seperti makhluk saleh dengan tatapan cerah. Auranya mendominasi dan tidak kalah dalam menghadapi fenomena inti emas Si Uya. Bab 563, Kekalahan, Situasi Putus Asa. Astaga, apa itu? Gelombang keterkejutan dan keheranan terdengar dari kerumunan. Paragon dari wilayah utara terkejut, tidak satupun dari mereka yang menyaksikan situasi seperti itu hingga saat ini dalam kultivasi mereka. Sosok yang tingginya lebih dari 100 kaki itu berdiri di tengah medan perang seperti makhluk saleh yang menjulang tinggi, memancarkan kekuatannya ke segala arah dengan aura deras. Terhadap makhluk suci ini, Si Uya seperti semut yang tidak berarti. Jika bukan karena fenomena kunonya, aura Si Uya akan dikalahkan oleh monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island sepenuhnya. Jadi, kamu hanya binatang buas. Si Uya mengedarkan inti emasnya dengan sekuat tenaga dan kekuatan fenomenanya melonjak, cahaya surgawi kaca bersinar dengan cemerlang. Meskipun fenomena kuno itu hanya melepaskan cahaya berwarna pelangi dan sepertinya tidak memiliki aura monumental, kekuatannya sangat menakutkan. Setiap kultivator yang tersentuh oleh cahaya pelangi itu akan membuat daging dan darahnya mengkristal, berubah menjadi sosok sedingin es tanpa kehidupan. Satu sentuhan bisa membuat mereka hancur berkeping-keping. Sebagian besar senjata roh akan hancur di tempat jika ditelan oleh cahaya berwarna pelangi. Bahkan senjata roh tingkat tertinggi tidak akan bisa lolos dari takdir itu. Fakta bahwa itu disebut cahaya surgawi adalah bukti kekuatan fenomena kuno ini. Otoritas ketuhanannya bisa membersihkan semua hantu dan dewa. Biasanya berbicara, bahkan binatang buas berdarah murni tidak akan mampu menahan kekuatan membunuh cahaya surgawi kaca. Namun, Su Zimo mengembangkan mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Itu adalah fondasi yang ditinggalkan untuknya oleh Dai Yue untuk membangun tanah di dunia kultivasi serta batu loncatannya untuk memasuki dunia kultivasi. Supreme Demon Classic adalah alasan yang tepat mengapa Su Zimo mampu mengalahkan begitu banyak paragon dan menangkis Sealer di bawah istana Kaisar Manusia sebelum akhirnya memasukinya. Meskipun dia baru saja membentuk inti batinnya, aspek mengerikan dari klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar telah terungkap. 7 Raja Iblis kuno mengelilinginya dan dia diselimuti oleh ki iblis merah yang sangat tebal. Ki setan melakukan kontak dan bentrok berulang kali terhadap cahaya surgawi kaca. Berdengung, berdengung. Suara menggelegar bergema dari tengah medan perang. Dua kekuatan yang sama sekali berbeda saling merusak satu sama lain tanpa menyerah. Gelombang kejut yang menakutkan mulai menyebar melalui kehampaan. Taba Feng, Murong Wushuang dan yang lainnya kaget, buru-buru mundur.
Beberapa pembudidaya yang tidak bisa menghindar tepat waktu dan terlibat dengan gelombang kejut energi yang dihasilkan oleh bentrokan dua kekuatan meledak dan mati di tempat. Pusat medan perang telah berubah menjadi area terlarang karena pertarungan antara dua monster yang berinkarnasi. Mengaum. 7 Raja Iblis kuno meraung memekakkan telinga pada saat bersamaan. Beberapa pembudidaya yang lebih dekat tercengang oleh kebisingan, pingsan di tempat. Ki setan bergemuruh dengan keganasan yang sangat deras saat 7 Raja Iblis kuno membuka mulut raksasa mereka. Gigi mereka penuh dengan air liur lengket dan mereka menggigit si Uya. Uff, uff, uff. Cahaya pelangi melesat. Si Uya memiliki tubuh seperti kaca yang sempurna dan transparan. Dikelilingi oleh cahaya pelangi, dia seperti matahari yang terik. Satu demi satu, cahaya pelangi melesat ke depan seperti pedang dengan ujung yang sangat tajam. Pedang yang tak terhitung jumlahnya merobek Ki Iblis yang tebal dan memotong 7 Raja Iblis kuno, melukai semuanya. Ki Iblis yang menyelimuti Su Zimo telah menipis secara drastis. Pada akhirnya, si Uya masih berada di atas angin dalam pertarungan antara dua monster yang berinkarnasi ini. Tidak peduli apa, dia berada di alam inti emas yang sempurna. Namun, Su Zimo hanya berada di inner core tahap awal. Sebagai makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara, si Uya memperhatikan perubahan kecil dalam pasang surut dan tentu saja tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu tergelincir. Membunuh. Dia berteriak dan auranya semakin ganas. Kaca cahaya surgawi di tangannya menyatu secara bertahap sebelum membentuk pedang yang berkilauan. Membunuh. Berdebur. Ditemani oleh raungan si Uya, pedang kaca merobek Ki Iblis yang melonjak di sekitar Su Zimo dan memotong kepala Raja Iblis Bovine. Dengan itu, Ki Iblis menipis sebagian. Lagi. Si Uya berteriak dengan aura yang luar biasa. Puff. Tubuh Raja Iblis beruang batu dipotong menjadi 2 dan menghilang. Sekali lagi, Ki Iblis menipis. Membunuh, 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 membunuh. Si Uya melepaskan 5 tebasan berturut-turut dan 5 Raja Iblis kuno yang tersisa ditebas oleh pedang kaca dengan cara yang sangat menyedihkan dengan anggota tubuh mereka terentang. Dalam sekejap mata, 7 Raja Iblis kuno yang mengelilingi Su Zimo telah dibubarkan oleh cahaya surgawi kaca. Ki Iblis sekarang sangat tipis. Dengan hilangnya perlindungan Ki Iblisnya, tidak peduli seberapa tak tertandingi tubuh Su Zimo, dia pasti tidak akan mampu menahan kekuatan cahaya surgawi kaca. Situasinya sangat jelas sekarang. Sai, dia masih sedikit lebih rendah di penghujung hari. Mu Dongqing menghela nafas. Memang benar bahwa monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara setelah bertarung dengan begitu banyak paragon dan menghabiskan energi rohnya. Petik 2. Selanjutnya, keduanya berjarak beberapa level dalam hal ranah budidaya. Petik 2. Bai Yuhan mengangguk. Jika dia berada di alam inti emas yang sempurna, mungkin sulit untuk menentukan pemenang dari pertarungan ini. Petik 2. Fenomena ganda. Tidak hanya itu adalah fenomena primordial yang hilang. Untuk berpikir bahwa dia akan mati begitu saja. Petik 2. Seseorang dari Divine Phoenix Island yang ingin datang ke Tianhuang Daratan dan berjuang untuk buah vermilion pasti akan menjadi target semua orang. Betul sekali. Pria ini adalah iblis, bukan apa-apa bahkan jika dia mati. Petik 2. Su Zimo telah membunuh terlalu banyak paragon di wilayah utara dan telah menimbulkan perselisihan yang mendalam dengan sekte dan faksi utama di wilayah utara. Tidak ada yang berharap dia menang. Hahaha. Ketika dia melihat bahwa situasinya telah ditetapkan, si Uya mengangkat kepalanya dengan tawa dan menyatakan dengan keras, seekor binatang buas adalah binatang pada akhirnya. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah tandinganku hanya karena kamu menekan banyak paragon di bawah istana Kaisar Manusia? Petik 2. Si Uya mengambil langkah maju dan menebas dengan pedangnya. Su Zimo menggertakkan giginya dengan erat dan inti dalamnya beredar secara fanatik. Ki Iblis yang tersisa yang menyelimuti dia diringkas menjadi perisai. Bang! Perisai itu meledak. Su Zimo mendengus membosankan. Kekuatan fenomena itu memakannya dan tubuh besar miliknya itu meledak di permukaan, menciptakan serangkaian luka yang tampak menakutkan saat darah segar menyembur keluar. Kamu tidak bisa bertahan lagi. Si Uya memiliki ekspresi bersemangat dan kilatan kejam bersinar di matanya saat dia menerjang ke depan sekali lagi. Su Zimo mengangkat tangan kanannya dengan tulang Phoenix surgawi dan meninju ke depan untuk bertahan. Dentang. Suara benturan logam bergema. Meskipun cahaya surgawi kaca tidak dihancurkan oleh tulang Phoenix surgawi, cahaya pelangi tumpah kemana-mana. Ketika lengan Su Zimo terbuka padanya, itu berubah menjadi potongan daging yang mengkristal. Warna di wajah Su Zimo memudar saat dia mengeluarkan seteguk darah segar. Sementara tulang Divine Phoenix pantang menyerah, itu tidak maha kuasa. Dia tidak bisa mengendalikan tulang Phoenix surgawi.
Dia tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya juga. Mati! Si Uya berteriak sekali lagi dengan nada mendominasi. Pedang kaca turun dari langit, tampak seolah-olah hendak memotong kekosongan dan memutuskan semua kehidupan sebelumnya. Apakah saya akan dikalahkan begitu saja? Melawan penindasan dari kekuatan yang luar biasa itu, fitur Suzimo tampak agak berkerut saat dia melolong dari lubuk hatinya, aku tidak mau. Di permukaan, ini adalah bentrokan antara dua paragon. Namun, pada kenyataannya, ini lebih seperti pertarungan antara makhluk abadi dan iblis. Itu lebih seperti pertarungan antara warisan Dai Yue dan Sekte Super kuno. Ada beberapa hal yang Dai Yue pasti tidak akan katakan kepada Suzimo mengingat kepribadiannya. Namun, dia sudah mengungkapkan niatnya melalui tindakannya. Karena takdir tidak memungkinkan Anda untuk mencapai kultivasi keabadian, saya akan mengubah takdir untuk Anda. Karena Iridescent Cloud Palace tidak menginginkanmu, aku akan memberimu keahlianku dan memungkinkanmu menjadi lebih kuat dari semua penerus Sekte Super di dunia ini. Ini adalah kebanggaan Dai Yue. Sekarang juga kebanggaan Suzimo. Bab 564, Meledak. 8 tahun lalu, Dai Yue berubah menjadi kupu-kupu dan pergi tanpa jejak. Namun, Suzimo tidak pernah merasa kesepian selama periode ini. Mungkin, Dai Yue telah mengawasinya dari dunia lain. Selain itu, Suzimo yakin bahwa masa depannya tidak akan terletak di Tianhuang daratan. Akan datang suatu hari ketika dia akhirnya akan menerobos kekosongan ini di hadapannya dan melakukan perjalanan ke dunia asing itu untuk mengejar Dai Yue. Dia ingin pergi dan menemuinya. Dia ingin datang sebelum dia dan mengatakan padanya, aku di sini. Petik 2. Tidak masalah jika jalan di depan penuh dengan rintangan, tidak masalah jika itu adalah neraka tanpa akhir di hadapannya, tidak masalah jika musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya ingin menghalangi jalannya, tidak ada yang bisa menggoyahkan tekad Suzimo. Saat memikirkan Dai Yue, Suzimo dipenuhi dengan rasa keberanian. Ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa tidak mengingat metode mendominasi dan memaksakannya. Bagaimana bisa mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness kalah? Bagaimana bisa Dai Yue kalah? Bagaimana saya bisa kalah? Saya tidak bersedia. Ah! Suzimo mengangkat kepalanya dan meraung ke udara. Dengan sirkulasi inti batinnya, ki darahnya naik, tendon dan tulangnya bergema bersama, sumsum darahnya menyembur dan organnya bergetar. Body tempering, transformasi tendon, penguatan tulang, pembersihan sumsum, penyempurnaan organ, pembersihan lubang, pembentukan inti. Ketujuh sutra mengalir melalui pikirannya. Serangkaian suara aneh datang dari tubuh yang tingginya 100 kaki itu. Sepertinya seseorang sedang melantunkan sutra-sutra itu tanpa henti. Dengan dukungan suara itu, retakan seperti kura-kura di tubuh Suzimo sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pengumpulan suara secara bertahap sepertinya telah memicu sesuatu dan melepaskan energi yang gemetar. Mata Suzimo berbinar saat dia menyambut saber kaca yang masuk. Ki iblis di tubuhnya melonjak dan dia menyerang ke depan alih-alih menghindar atau mundur. Kamu meminta kematian. Tatapan si Uya sangat kejam saat dia menebas ke depan dengan kejam, menggenggam pedang kacanya dengan kedua tangan. Ledakan. Suzimo melakukan pukulan. Pada saat yang sama, monster iblis raksasa samar-samar terlihat dari gemuruh ki iblis di belakangnya. Itu tampak seperti kupu-kupu berwarna darah yang samar-samar terlihat. Ada 2 bulan bulat cerah yang terukir di sayap kupu-kupu, menyerupai sepasang mata yang acuh tak acuh. Suzimo meninju ke depan. Kupu-kupu berwarna darah tidak bergerak sama sekali dan mata seperti bulan di sayapnya bersinar. Kekuatan yang tak tertandingi melesat melalui tubuh Suzimo, meledak seketika bersama tinjunya. Ledakan. Pedang itu bertabrakan dengan tinju Suzimo dengan dentuman keras. Ekspresi si Uya berubah sekali lagi dan dari kedalaman matanya, sedikit panik dan ketakutan bisa terlihat. Tepat di depan semua orang, pedang kaca di si Uya tiba-tiba meledak. Cahaya pelangi menyebar. Fenomena inti emas si Uya telah hancur seluruhnya. Puff. Dengan gemetar, si Uya tersedak dan tidak bisa membantu tetapi batuk seteguk darah, seolah-olah dia disambar guntur. Semua paragon di wilayah utara berseru. Semua orang menyaksikan monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island jatuh ke dalam situasi putus asa di mana dia bisa mati kapan saja. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba mengeluarkan ledakan dan menghancurkan fenomena inti emas si Uya sebagai gantinya. Dalam sekejap mata, pasang surut telah berbalik. Kupu-kupu berwarna darah samar di belakang Suzimo telah menghilang sekarang. Namun, tanpa perlindungan dari fenomena inti emasnya, si Uya jelas bukan tandingan Suzimo dalam wujud iblisnya. Ledakan.
Su Zimo melangkah ke depan dan mengulurkan telapak tangannya yang besar, menghancurkan dengan cara yang luas. Si Wuya tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa mengangkat lengannya dengan enggan. Bang! Suara kekalahan yang membosankan bergema saat mereka berdua bentrok. Si Wuya hanya merasakan rasa sakit yang tajam di lengannya dan seketika, dia bersimbah keringat dingin. Su Zimo sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Keduanya adalah keajaiban langka dalam hal pertempuran jarak dekat dan secara alami tidak akan menyerah pada kesempatan seperti itu. Dia melemparkan pukulan ke bawah lagi. Itu tampak seperti segel raksasa tertinggi yang hancur dari langit, akan mengguncang gunung dan tanah. Ledakan. Si Wuya hanya bisa menopang kedua lengannya untuk menerima pukulan itu. Dengan gemetar, dia mundur sekali lagi. Puff. Sekali lagi, dia batuk seteguk darah yang sekarang sudah kehitaman. Organnya terguncang. Jika tidak, darahnya pasti akan menjadi merah. Pada saat itu, si Wuya tidak bisa lagi merasakan sakit di kedua lengannya, mereka sudah mati rasa sekarang. Su Zimo sangat tepat dalam waktunya sehingga si Wuya bahkan tidak punya waktu untuk menarik senjata, jimat atau ramuan. Jika ini terus berlanjut, kedua lengan si Wuya akan dipatahkan oleh Su Zimo dalam beberapa putaran. Keduanya sangat dekat. Si Wuya dapat dengan jelas merasakan bahwa nafas Su Zimo juga membawa sedikit bau darah. Ini berarti Su Zimo sudah terluka parah melalui pertempuran ini. Saat ini, keduanya berada pada batasnya. Jika dia bertarung sampai akhir, dia mungkin masih bisa menang. Namun, aura Su Zimo terlalu luar biasa dan tajam saat ini. Setelah mengalami beberapa serangan berulang kali, si Wuya sudah menyerah pada pemikiran untuk melawan Su Zimo sampai akhir sepenuhnya. Dia tidak bisa mati. Usianya kurang dari 100 tahun. Dia adalah keberadaan sempurna nomor 1 di wilayah utara. Di usia yang begitu muda, masa depannya memiliki potensi yang tidak terbatas. Selama si Wuya mau, dia bahkan bisa melampaui ranah jiwa baru lahir. Tentu saja, tidak mungkin dia bisa melakukan terobosan dalam pertempuran yang begitu intens. Kenaikan dari Golden Core ke ranah jiwa baru lahir adalah lompatan dalam kualitas. Bahkan jika dia adalah monster tak tertandingi yang menjelma dari Paragon, dia tidak bisa menjamin tingkat keberhasilan 100%. Menerobos medan perang sama dengan bunuh diri. Bahkan tanpa campur tangan orang luar, satu gangguan sudah cukup bagi mereka untuk binasa. Tiba-tiba, si Wuya berteriak, "Apa yang kalian tunggu?" Ki darah binatang ini terkuras dan dia hanya memasang bagian depan yang kuat. Serangan sederhana dari semua orang bersama-sama sudah cukup untuk membunuhnya di sini. Petik 2. Pernyataan tunggal itu membuktikan bahwa si Wuya telah kalah. Reputasi yang dia peroleh selama bertahun-tahun langsung hancur saat ini. Namun, dibandingkan dengan hidupnya, si Wuya tidak peduli lagi. Selama dia tetap hidup, dia bisa mendapatkan buah vermilion dan semua yang dimiliki Su Zimo. Kekuatan tempurnya pasti akan dinaikkan ke level lain. Pada saat itu, dia bahkan akan memiliki peluang tinggi untuk memasuki 10 besar peringkat fenomena begitu dia memasuki medan perang kuno menengah. Mungkin, dia bahkan mungkin bisa bersaing dengan Di Yin, orang nomor 1 dari peringkat fenomena sebelumnya. Dia secara pribadi akan mendapatkan kembali reputasi dan martabat yang hilang hari ini. Tidak ada yang bergerak. Bahkan pria bertopeng yang menemani si Wuya tidak bergerak, menonton semuanya dengan tatapan dingin. Dia juga punya alasan egoisnya sendiri. Awalnya, tidak ada kesempatan baginya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri dengan si Wuya yang menungganginya. Dia tidak pernah bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya di sekte dibandingkan dengan si Wuya. Tapi sekarang, jika si Wuya mati dengan monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island terluka parah, akan ada kemungkinan besar dia bisa menjadi pemenang terakhir dan mendapatkan semua harta karun. Hanya ada dua alasan mengapa semua orang juga tidak bergerak. Di satu sisi, para paragon dari wilayah utara masih memiliki ketakutan yang menakutkan setelah dikalahkan oleh Su Zimo. Di sisi lain, mereka masih mengamati di samping. Dalam pertarungan antara dua harimau, salah satunya pasti akan terluka. Keputusan paling bijaksana adalah bagi semua orang untuk mengamati pertempuran dari jauh. Saat ini bukanlah kesempatan terbaik untuk menyerang. Taba Feng, Murong Wushuang dan yang lainnya tidak berekspresi tetapi mereka sombong secara internal. Pertarungan untuk buah vermilion telah kacau sampai saat ini dan sekarang, perubahan lain telah terjadi dalam situasi tersebut. Awalnya, itu sudah sangat tidak disengaja jika mereka bisa bertahan hidup dan tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan buah vermilion. Tapi sekarang, pasang surut sudah berbalik. Salah satu dari mereka bisa menjadi pemenang besar. Bab 565, Kejatuhan si Wuya.
Orang tua dari Glass Palace berdiri di paviliun tanpa ekspresi dengan tangan di belakang punggungnya, menatap ke arah Great Qian Ruins dengan tatapan acuh tak acuh. Meskipun dia tampak kurus, seolah hembusan bisa meniupnya, tidak ada jiwa yang baru lahir di dalam dan di luar paviliun yang berani bergerak. Tidak ada lagi arti dari pertarungan buah vermilion dengan penampilan Si Wuya. Menurut pendapat semua orang, kehidupan paragon di wilayah utara sekarang ditentukan oleh takdir. Para pembudidaya yang cerdik dan tajam yang memilih untuk pergi dan menyerah pada pertarungan buah vermilion akan dianggap logis. Jika ada yang ingin menantang Si Wuya karena buah vermilion, mereka akan bunuh diri. The Naschen Soul of Duan Muklan memiliki ekspresi suram. Duan Mukang adalah inti emas dengan potensi terbesar di klan Duanmu dalam 500 tahun, melebihi semua pembudidaya di alam yang sama. Untuk berpikir bahwa dia akan dibunuh oleh Si Wuya. Tiba-tiba, seluruh pertarungan untuk buah vermilion tampak tidak berarti setelah mengetahui bahwa Si Wuya telah tiba. Itu karena semua orang tahu hasil pertarungan. Tidak heran mengapa paragon di wilayah utara akan menderita kekalahan yang begitu besar. Tidak heran mengapa bahkan paragon dari 10 sekte atas dan 4 klan bangsawan jatuh satu demi satu. Tidak heran mengapa situasinya tidak dapat ditahan bahkan dengan kemunculan penerus dari 2 keluarga bangsawan kuno. Saat ini, semuanya jelas. Itu semua karena Si Wuya. Banyak jiwa baru lahir tetap diam, menunggu hasil akhir. Tiba-tiba, orang tua dari Istana Kaca yang awalnya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya mengerutkan kening. Mengusap tangannya yang keriput di atas tas penyimpanannya, dia menarik Destiny Talisman dan menatapnya. Cahaya di Destiny Talisman berkilauan, seolah-olah itu telah menerima pukulan besar. Orang tua dari Glass Palace menyipitkan pandangannya dan kilatan dingin bisa terlihat di matanya yang kabur. Tuan muda sepertinya menemui masalah. Mungkinkah ada teladan di wilayah utara yang bisa menantang Tuan muda? Petik 2. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Destiny Talisman di tangannya berkedip berulang kali. Setelah jeda sesaat, cahaya di Destiny Talisman meredup secara bertahap. Orang tua dari Glass Palace tercengang. Ini bukan lagi masalah biasa. Sepertinya Si Wuya sedang mengalami bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bisa jatuh kapan saja. Reaksi abnormal dari Destiny Talisman menarik tatapan jiwa baru lahir lainnya juga. Tiba-tiba, keributan terjadi dari kerumunan. Apa yang sedang terjadi? Jimat takdir itu milik Si Wuya. Petik 2. Harus. Orang tua itu sepertinya sangat prihatin. Petik 2. Siapa di wilayah utara yang dapat menjadi ancaman bagi Si Wuya? Saya tidak yakin. Petik 2. Orang tua dari Glass Palace menggenggam Destiny Talisman dengan ekspresi yang tidak terduga. Setelah beberapa saat ragu-ragu, matanya bersinar dengan keyakinan saat dia menyatakan dengan dingin, jiwa yang baru lahir pasti telah menyusup ke reruntuhan kian besar. Jika tidak, mengingat kekuatan Wuya, bahkan jika semua paragon dari wilayah utara bergabung, tidak satupun dari mereka akan menjadi tandingannya. Petik 2. Memang, itu mungkin dari Si Wuya. Namun, itu tidak mungkin bagi jiwa yang baru lahir untuk menyusup ke reruntuhan kian besar. Semua jiwa yang baru lahir berkumpul di sini dan kesadaran roh mereka mengamati sekeliling, tidak mungkin jiwa yang baru lahir bisa menyelinap melewati mereka, menghindari deteksi. Jelas apa yang dimaksud lelaki tua dari Istana Kaca dengan mengatakan itu. Aku harus melihat siapa yang berani ikut campur dalam pertarungan untuk buah vermilion. Orang tua dari reruntuhan kian besar melonjak ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya yang meledak menuju reruntuhan kian besar. Jiwa baru lahir lainnya sudah tidak sabar untuk memulai dan ingin memeriksa apa yang terjadi di reruntuhan kian besar. Naschen Souls yang tak terhitung jumlahnya samar-samar bisa merasakan bahwa situasinya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke udara. Di tengah reruntuhan, pertarungan antara dua monster yang menjelma masih berlangsung. Si Wuya bersimbah keringat dan mundur terus-menerus, terengah-engah dalam keadaan menyedihkan. Su Zimo juga tidak dalam kondisi yang baik. Banyak paragon dapat dengan jelas merasakan bahwa gerakan Su Zimo semakin lamban dan ki darahnya terkuras. Dari ketinggian awal 100 kaki, dia sekarang hanya setinggi 2 meter, dia berada di batas staminanya. Meski begitu, dia tidak punya niat untuk berhenti. Mata Su Zimo bersinar dengan ganas, bahkan dengan staminanya yang tidak memadai, dia masih menekan Si Wuya dengan auranya. Setiap pukulan mendarat dengan kekuatan penuhnya. Si Wuya memiliki tatapan mengancam saat dia menggeram, "Bis, tidak bisakah kamu mengatakan bahwa semua orang menonton dengan mata mengingini, mencoba menuai hasil dari pertarungan kita? Bahkan jika kamu membunuhku, kamu akan dibunuh tanpa ampun." Petik 2. Su Zimo mencibir, memperlihatkan satu set putih mutiara saat dia menjawab dengan dingin,
Karena memanggilku binatang buas, aku akan membantaimu dulu sebelum memikirkan hal lain. Kamu orang gila. Si Wuya mengutuk. Rambutnya acak-acakan sekarang dan dia tidak lagi membawa udara sebagai makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara. Jepret. Su Zimo melayangkan pukulan lagi. Secara naluriah, si Wuya mengangkat lengannya untuk bertahan dan suara tulang yang patah bisa terdengar. Set. Si Wuya tersentak karena rasa sakit dan ekspresinya berubah drastis. Dia telah membudidayakan sutra mental kaca secara konstan dan tubuhnya tidak lebih lemah dari senjata di masa lalu. Dia bahkan mungkin tidak terluka jika dia diserang oleh senjata roh tingkat tertinggi. Tapi sekarang, lengannya dipatahkan oleh monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Benturan lengannya sangat mengejutkannya dan dia hampir pingsan karena kesakitan. Secara alami, gerakannya menjadi lebih lamban juga. Mata Su Zimo berbinar. Tidak mungkin dia menyerah pada kesempatan seperti itu. Menutup dengan mendominasi, dia tiba di depan si Wuya dalam sekejap. Ah! Si Wuya melolong dan mengerahkan kekuatan terakhirnya, menyodorkan satu-satunya siku yang tersisa dengan keras ke arah Su Zimo seperti tombak raksasa. Si Wuya bisa merasakan aura kematian. Ini adalah pertaruhan terakhirnya sebelum kematiannya. Sepanjang sejarah, ada banyak pembudidaya yang mendapatkan keuntungan sepanjang waktu hanya untuk dibunuh sebagai pembalasan pada saat kritis. Bahkan dengan staminanya habis, dorong satu siku itu pasti cukup untuk membuat lubang raksasa di tubuh Su Zimo. Pada saat itu, keduanya akan memiliki peluang yang sama untuk meraih kemenangan. Sayangnya, Su Zimo sepertinya sudah memprediksinya. Saat dia tiba di hadapan si Wuya, dengan jarak kurang dari 1 kaki, tubuh Su Zimo tiba-tiba berubah fleksibel. Seperti anaconda, dia melingkari tubuh si Wuya. Langkah itu sangat tidak terduga. Sejak awal, serangan Su Zimo selalu keras dan pantang menyerah. Tapi sekarang, dengan perubahan mendadak itu, pertaruhan terakhir si Wuya gagal. Saat itu, Su Zimo menarik napas dalam-dalam dengan tubuhnya melingkari si Wuya. Bagi banyak paragon, sepertinya benar-benar ada anaconda yang melingkari tubuh si Wuya. Ia menghirup dan tubuhnya mengembang saat ia mengangkat kepalanya dan mendesis, seolah ingin melahap matahari dan bulan. Anaconda Coil. Itu adalah langkah membunuh dari mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Itu adalah gerakan yang mencontohkan batas fleksibilitas tendon seseorang. Pang, pang, pang. Tubuh Su Zimo terdengar seolah-olah dewa perang kuno sedang memetik busur. Tidak dapat bergerak sama sekali, si Wuya membuka mulutnya dan suara, yang aneh bergema dari dalam tenggorokannya, seolah-olah dia sedang mencoba untuk bernapas. Salah satu alasan mengapa Anaconda Coil menjadi gerakan membunuh adalah karena bisa mencekik seseorang. Bola mata si Wuya memerah dan menonjol keluar saat wajahnya berubah menjadi warna ungu yang menakutkan karena sesak napas yang berkepanjangan. Retak, retak, retak. Suara tulang retak bergema. Tendon dan tulang si Wuya dipatahkan oleh Anaconda Coil Su Zimo. Tubuh yang bisa digambarkan sebagai sempurna itu sekarang berkerut dalam keadaan tak terlukiskan, terlihat sangat menyedihkan dengan urat dan tulang yang hancur total tanpa jejak kehidupan. Tatapan si Wuya meredup dan kepalanya miring ke samping, sekarat di tempat. Bab 566, Lewati Pedang Saya. Si Wuya, makhluk sempurna yang pernah menjadi nomor 1 di wilayah utara yang sangat mendominasi dunia kultivasi dan benar-benar tak tertandingi di alam yang sama. Selama 30 tahun terakhir, meskipun dia jarang muncul, dia masih merupakan keberadaan alam inti emas yang tak terkalahkan di hati banyak faksi dan sekte utama di wilayah utara. Tidak ada yang mengharapkan ini. Tidak ada yang mengira bahwa si Wuya akan bergerak untuk pertarungan buah Vermilion. Kurang dari itu. Paragon tidak menyangka bahwa si Wuya akan dibunuh dengan kejam dengan urat dan tulangnya dipatahkan oleh orang lain di reruntuhan kian besar. Menatap sosok perkasa dan kekar di medan perang, perasaan surrealis melonjak melalui pikiran para paragon dan mereka diliputi oleh kesedihan. Ini adalah kekejaman dunia kultivasi. Bahkan jika seseorang berkultivasi ke level si Wuya dan memiliki kekuatan tempur yang menakutkan, mereka masih bisa dibunuh tanpa ampun. Tidak peduli betapa mulianya masa lalu yang mereka miliki, paragon yang mati akan terkubur dalam pasir waktu dan pada akhirnya akan dilupakan. Pertarungan buah Vermilion ini jauh melampaui harapan awal para paragon. Ada terlalu banyak paragon yang mati. Tanah dipenuhi mayat dan sungai yang terbentuk dari darah. Itu terlalu tragis. Selanjutnya, sampai saat ini, masih ketidakpastian siapa yang akan menjadi pemenang dengan buah Vermilion. Hanya ada satu hal yang diyakini semua orang. Mulai hari ini dan seterusnya, ada keberadaan sempurna nomor 1 di wilayah utara. Di saat yang sama, pendatang baru itu juga akan segera mati.
Semua orang bisa melihat kelemahan Su Zimo saat ini. Saat ini, inti emas acak manapun mungkin bisa mengambil nyawanya. Meskipun paragon yang tersisa sebagian besar terluka, mereka memandang Su Zimo dengan tatapan tajam, ingin mencabik-cabiknya. Akhirnya, seorang kultivator yang tidak bisa menahannya lagi berdiri ke depan. Seekor kelabang mati tapi tidak pernah jatuh sepenuhnya. Meskipun dia tahu bahwa Su Zimo sudah kelelahan, orang itu tidak berani maju dan hanya bersembunyi jauh, berteriak lembut dan menyulap seni roh. Energi roh melonjak dan mengembun menjadi telapak tangan di udara, menamparkan Su Zimo dengan keras. Ledakan. Telapak tangan energi roh tidak menerima perlawanan dan mendarat dengan kejam di tubuh Su Zimo. Su Zimo mendengus lesu dan kakinya terhuyung-huyung, hampir jatuh ke tanah. Saat melihat itu, paragon akhirnya lega. Fufu, jadi hanya itu yang dimiliki monster legendaris nomor 1 yang berinkarnasi. Ada juga saat dia kelelahan. Petik 2. Dia hanyalah binatang buas. Petik 2. Huff. Berani-beraninya seekor binatang mencoba merebut buah vermilion dari kita semua manusia. Lancang sekali. Petik 2. Teladan Heavenly Piercing Sword Sekte memegang pedangnya dan maju ke arah Su Zimo perlahan, menyeringai dingin dengan niat membunuh. Sebelumnya, dadanya tertusuk pedang Su Zimo. Meskipun lukanya tidak dalam, dia licik dan mengambil kesempatan untuk mundur karena keadaan tersebut. Dia memilih untuk mengamati dengan dingin di pinggir lapangan sambil mempertahankan kekuatannya. Selama periode waktu ini, dengan bantuan ramuan seperti Blood Curing Pill, luka di depan dadanya sebagian besar telah pulih. Pada saat ini, semua paragon terluka dan tidak dapat melepaskan fenomena inti emas mereka dalam waktu singkat. Satu-satunya ancaman baginya adalah pria bertopeng dari Glass Palace. Namun, teladan Heavenly Piercing Sword Sekte dapat mengatakan dengan jelas bahwa pria bertopeng itu berada di Golden Core tahap awal. Dia pasti akan mendapat keuntungan jika mereka berdua bertarung. Alasan mengapa dia memilih untuk menonjol sekarang adalah secara alami untuk mengendalikan situasi dan menekan segalanya sehingga dia dapat memanfaatkan situasi tersebut. Bis, kenapa kamu tidak sombong lagi? Dentang. Paragon Heavenly Piercing Sword Sekte menarik pedang yang tergantung di pinggangnya dan menebas ke depan. Sinar pedang putih susu melintas. Seketika, luka muncul di paha Su Zimo. Meski tidak terlalu dalam, darah segar langsung merembes keluar. Alasan mengapa teladan Sekte Pedang Menusuk Surgawi tidak bertujuan untuk membunuh dengan serangan itu jelas karena dia ingin mempermalukan Su Zimo dan menginjak-injak martabatnya. Su Zimo tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghindar. Meski wajahnya pucat, matanya menyala terang dengan cara yang menakutkan. Dia benar-benar kelelahan setelah membunuh Si Uya. Selanjutnya, Si Uya adalah inti emas yang sempurna, keberadaan sempurna nomor 1 di wilayah utara. Dia benar-benar seseorang dengan kekuatan yang menakutkan dan memiliki fisik yang sangat menakutkan setelah mengolah sutra mental kaca. Setelah bentrokan langsung berulang kali, Su Zimo menderita luka yang cukup serius. Air mata tipis muncul di organnya. Jika Si Uya bisa bertahan lebih lama, dia mungkin bukan orang yang mati. Pada saat itu, Su Zimo tidak membalas dan hanya diam-diam menyembuhkan dan memulihkan staminanya. Dia memiliki armor sutra emas mistik, baik itu seni roh dari kultivator pertama atau tebasan dari teladan Sekte Pedang Menusuk Surgawi, keduanya adalah luka luar yang tidak berhasil melukainya pada intinya. Su Zimo juga memiliki kartu truf yang tersisa. Jika dia melepaskan mereka, seluruh dunia akan terbalik. Ketika teladan Heavenly Piercing Sword Sekte melihat bahwa Su Zimo tidak membalas, dia berbalik lebih ganas dan terus maju. Pedang di tangannya bergetar dan menciptakan gesekan yang cepat. Uff! Darah menyembur dari bahu Su Zimo sekali lagi. Fufu. Petik 2. Teladan Heavenly Piercing Sword Sekte terkekeh, matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia mencibir. Mengapa? Anda bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sekarang. Petik 2. Su Zimo hanya menyeringai tanpa menjawab. Sai, untuk berpikir bahwa monster tak tertandingi yang berinkarnasi akan berakhir dalam kondisi seperti itu. Petik 2. Mu Dongqing menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan lembut, meratapi. Bai Yuhan berkomentar dengan lembut, bahkan harimau dan naga pun harus menderita jika mereka terjebak. Ini harus menjadi kesusahan dalam hidupnya juga. Jika bukan karena Si Uya, dia pasti sudah keluar dari tempat ini sejak lama daripada dipermalukan oleh kentang goreng kecil ini sekarang. Petik 2. Dia tidak mendapat bantuan sama sekali. Jika ada yang melangkah keluar untuk melepaskan beberapa tekanan darinya, dia tidak akan mendarat dalam keadaan yang menyedihkan. Mu Dongqing menghela nafas sekali lagi. Bai Yuhan mengangguk. Betul sekali. Siapa yang berani berdiri di sampingnya sekarang dan melawan seluruh wilayah utara? Petik 2. Monster macam apa yang menjelma ini?
Mati saja. Teladan Sekte Pedang Menusuk Surgawi merasa tidak nyaman dan tidak ingin menyeret semuanya lebih jauh. Akhirnya, dia mengambil keputusan dan menebas ke depan. Pedangnya ditujukan untuk Glabella Su Zimo. Jika tebasan itu mengenai, kepala Su Zimo akan tertusuk seluruhnya. Su Zimo menyempitkan pandangannya. Tepat saat dia akan bergerak, dia tiba-tiba mengerutkan kening dengan ekspresi bingung. Berdengung. Suara pedang yang berdengung terdengar. Sinar pedang yang tak tertandingi muncul tiba-tiba. Sinar pedang itu luar biasa dan menarik perhatian semua orang. Namun, kecepatannya terlalu cepat. Itu terjadi seketika. Tidak ada yang bisa melihat dari mana tebasan itu berasal. Tidak ada yang bisa mengidentifikasi lintasan tebasan. Tidak ada yang bisa mengidentifikasi arah tebasan. Namun, semua orang merasakan niat membunuh dari tebasan itu. Sinar pedang menghilang. Tiba-tiba, medan perang menjadi sunyi. Suasana berubah menjadi sangat aneh. Teladan Heavenly Piercing Sword Sekte membeku di langkahnya. Tatapannya menjadi kusam. Setelah jeda sesaat, pedang panjang di tangannya jatuh dan luka tipis muncul di tenggorokannya, semakin lebar dan jelas. Uff! Kabut darah dimuntahkan. Paragon Heavenly Piercing Sword Sekte jatuh dengan kaku ke depan, mati. Kerumunan itu gempar. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya melihat sekeliling, mencoba mencari orang yang menyerang. Tidak banyak pembudidaya pedang di wilayah utara. Bahkan ada lebih sedikit pembudidaya pedang yang bisa menguasai teknik pedang yang menakutkan untuk dapat mengancam teladan Sekte Pedang Menusuk Surgawi. Taba Feng dan Murong Wushuang memelototi seorang pria berjubah hitam di tengah kerumunan dengan ekspresi yang bertentangan. Mereka kaget dan kaget, tapi lebih dari itu, mereka bingung. Pria berjubah hitam itu memegang pedang bersarung hitam pekat di tangan kirinya. Perlahan, dia melangkah keluar dari kerumunan selangkah demi selangkah. Mengamati sekelilingnya dengan tatapan hampa yang tidak bisa fokus, dia berbicara perlahan, siapapun yang ingin membunuhnya pertama-tama harus melewati pedangku. Bab 567, Dugu Jian. Su Zimo tidak mengenali pendekar pedang berjubah hitam itu. Dia tidak bisa mengerti mengapa orang ini ingin membantunya. Namun, dia pernah merasakan bahaya ekstrim yang berasal dari pendekar pedang berjubah hitam. Sejak tebasan tadi, firasatnya telah diverifikasi. Tebasan itu terjadi terlalu cepat. Teladan Heavenly Piercing Sword Sekte bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk melepaskan fenomena inti emasnya sebelum mati di tempat. Dari mana orang gila ini berasal? Huff. Jika dia adalah penolong binatang buas dari Pulau Phoenix Surgawi, dia mungkin juga binatang buas. Setiap orang harus menargetkannya. Petik 2. Beberapa pembudidaya tajam yang memperhatikan bahwa pendekar pedang berjubah hitam tidak memiliki lencana identitas di pinggangnya berasumsi bahwa ia adalah pembudidaya keliling yang tidak sadar entah dari mana dan mulai mengomel padanya. Dengan Su Zimo menghadapi kematian yang akan segera terjadi, mungkin ada banyak harta yang bisa diraih. Secara alami, semua paragon mengidamkan itu dan tidak ada dari mereka yang ingin menyerah. Semuanya, ayo serang bersama. Bukannya orang ini bisa menyebabkan badai. Petik 2. Seorang kultivator memberi isyarat dan menyerang lebih dulu. Dengan yang pertama datang yang kedua. Lebih banyak pembudidaya menonjol satu demi satu. Seketika, energi roh melonjak dan sinar pedang melesat melalui kekosongan satu demi satu dengan cara yang berbeda, menembak ke arah pendekar pedang berjubah hitam di atas pendekar pedang berjubah hitam seperti hujan panah. Tangan kanan pendekar berjubah hitam itu bergerak dengan lambat menuju gagang pedang hitam pekat di tangan kirinya. Saat tangan kanannya menyentuh gagang, aura pendekar pedang berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Tatapan awalnya yang hilang tiba-tiba mendapatkan fokus, menyerupai dua pedang yang sangat tajam. Ketika para pembudidaya yang menyerang bertemu dengan matanya, mereka bergidik. Beberapa dari mereka segera menjerit dan menutup mata. Sayangnya, sudah terlambat. Dua aliran darah mengalir dari mata mereka dengan cara yang sangat dingin. Satu pandangan membutakan orang-orang itu. Pemandangan luar biasa yang dia miliki. Jantung Su Zimo berdegup kencang. Setelah membudidayakan klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar, dia telah membuka lubang matanya dan mengolah sepasang mata iblis dengan penglihatan yang sangat kuat. Bahkan pandangan berlian marah dari biara berlian Buddha dan mata menyihir dari sekte gadis murni sekte iblis tidak dapat mempengaruhi pikirannya. Namun, mata iblis Su Zimo belum mencapai tingkat melepaskan kekuatan membunuh yang menakutkan hanya dengan satu tampilan. Dia meratap di dalam hati, aku bertanya-tanya bagaimana orang itu berhasil mengembangkan sepasang mata pedang yang menakutkan. Petik 2. Pandangan pendekar pedang berjubah hitam itu selalu hilang dan tidak fokus, tampak lesu. Namun, saat dia memegang pedangnya, tidak ada yang bisa mengabaikan niat membunuhnya dan pandangannya yang tajam.
Berdengung. Dengungan bergema di seluruh dunia. Sinar pedang yang tak tertandingi dari sebelumnya muncul kembali dengan pancaran yang berbeda. Melekat, dentang. Suara logam bisa terdengar. Banyak pedang terbang yang melesat dari udara, semuanya hancur. Sinar pedang berkedip sesaat. Semua pembudidaya yang menyerang jatuh dari udara secara berurutan tanpa satu pun yang selamat. Saat mereka jatuh ke tanah, mereka sudah menjadi mayat. Meskipun mereka siap untuk itu, tidak banyak paragon dari wilayah utara yang hadir berhasil melihat serangan pendekar pedang berjubah hitam. Pada saat paragon menyadari apa yang terjadi, pedang itu sudah kembali ke sarungnya. Tangan kanan pendekar berjubah hitam itu kembali ke sisinya, merosot secara alami seolah-olah dia tidak pernah menyerang sama sekali. Sejak awal, pendekar berjubah hitam itu tanpa ekspresi. Seolah-olah kematian lebih dari 10 inti emas tidak dapat menciptakan emosi apapun dalam dirinya, bahkan tidak sedikit pun. Keheningan yang mematikan memenuhi udara. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah munculnya monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island dan Shibuya dalam pertarungan paragon, masih ada kultivator lain yang menakutkan ini yang tidak menyerang sepanjang waktu. Siapa yang bisa bertahan melawan keberadaan yang menakutkan seperti itu? Dugu Jian, kamu sudah gila. Taba Feng melotot dengan mata membelalak dan berteriak. Dugu Jian. Saat menyebut nama itu, Su Zimo tersadar. Benar-benar tidak banyak pembudidaya dengan nama keluarga itu di wilayah utara. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah klan Dugu dari 4 klan bangsawan. Namun, pembudidaya bernama Dugu Jian di depannya terlalu berbeda dengan Taba Feng dan yang lainnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak memiliki lencana identitas di pinggangnya, dia sama sekali tidak ditemani oleh satu anggota klan. Dari Dugu Jian, Su Zimo merasakan semacam kesepian dan kesedihan, perasaan bahwa dia sama sekali tidak bisa menyesuaikan diri dengan dunia ini. Sepertinya Dugu Jian tidak memiliki apapun di dunianya selain pedang itu. Dia hanya membutuhkan pedangnya. Ketabahan mental itu adalah satu-satunya hal yang mampu mengembangkan sepasang mata pedang yang tajam dan teknik pedang yang menakutkan dan mematikan ini. Dugu Jian, monster yang menjelma dari Dugu Jian itu adalah binatang buas dan bukan manusia. Apakah Anda akan mewakili klan Dugu dan berdiri di sisinya? Ouyang Xiaoyu dari keluarga aristokrat kuno bertanya dengan dingin. Aku adalah aku. Apa hubungannya dengan klan Dugu? Petik 2. Suara Dugu Jian tenang saat dia berbalik untuk melihat Ouyang Xiaoyu. Dia masih tanpa ekspresi seperti biasanya. Namun, sepertinya ada sedikit ejekan dalam tatapan kosongnya itu. Dia mengejek ketidakmampuan Ouyang Xiaoyu untuk memahami konsep yang begitu sederhana. Aku adalah aku. Apa hubungannya dengan orang lain? Petik 1. Seketika, Ouyang Xiaoyu tidak bisa berkata-kata. Murong Wushuang sedikit mengernyit. Melihat Dugu Jian tidak jauh dari sana, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa? Tidak tahan. Petik 2. Dugu Jian menjawab dengan acuh tak acuh. Sebagian besar paragon di wilayah utara bingung. Apa yang tidak bisa dia tahan? Siapa yang memprovokasi dia? Murong Wushuang adalah satu-satunya yang menghela nafas dengan lembut di dalam dengan ekspresi yang bertentangan. Dia tahu jenis kesulitan yang dialami Dugu Jian serta kebanggaan di hati pria ini. Kesulitan Su Zimo saat ini pasti telah menyentuh hati pria itu. Dia pernah ditinggalkan oleh dunia ini juga. Diejek oleh yang tak terhitung jumlahnya, diserang oleh tak terhitung jumlahnya, diganggu oleh tak terhitung jumlahnya dan dimarahi oleh tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, tidak ada yang membantu atau mendukungnya. Pria ini telah mencapai tempat dia mengandalkan sepenuhnya pedang di tangannya, selangkah demi selangkah. Alasan mengapa dia menyendiri bukanlah karena dia membenci dunia. Itu karena dunia ini pernah meninggalkannya. Satu-satunya hal yang tetap di sisinya sepanjang waktu dan tidak meninggalkannya adalah pedang bersarung hitam di tangannya. Itulah alasan mengapa dia tidak tahan dan menyerang. Dia akan sama tidak takutnya jika dia harus membuat musuh dengan seluruh dunia, apalagi paragon dari wilayah utara. Su Zimo tidak bergerak 1 inci pun. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Dia harus memanfaatkan kesempatan untuk memulihkan staminanya sehingga dia bisa melarikan diri dari tempat ini. Sudah tidak ada seorang pun di reruntuhan kian besar yang bisa mengancamnya dengan kematian Shibuya. Namun, Su Zimo masih bisa dengan jelas merasakan bahaya mendekat. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Pria bertopeng dari Glass Palace sepertinya telah membaca niat Su Zimo dan melangkah perlahan ke depan. Sejak kapan mereka dari klan Dugu diizinkan menjadi sombong ini? Pria bertopeng itu memiliki suara serak yang menjijikkan, seolah-olah dia telah mengalami benturan keras yang merusak tenggorokannya. Enyahlah atau mati. Pria bertopeng itu menatap dingin ke arah Dugu Jian dan meludah dengan sengit. Dugu Jian tanpa ekspresi dan diam-diam, hanya mengalihkan pandangannya sedikit.
Tangan kanannya bergerak perlahan menuju gagang pedang hitam di tangan kirinya. Mempersempit pandangannya, rambut pria bertopeng itu langsung berdiri. Berdengung. Sinar pedang menyala. Du Gujian tidak mengatakan apapun dan hanya menjawab dengan pedang di tangannya. Bab 568, Kedatangan Jiwa yang Baru Lahir. Pria bertopeng itu melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia sudah lenyap dari posisi aslinya hampir bersamaan dengan datangnya sinar pedang. Itu sepenuhnya sunyi. Retak, retak, retak. Suara dering logam sangat menusuk di medan perang yang sunyi. Semua paragon menyaksikan dengan jelas saat retakan muncul di topeng logam pria itu, membelah topeng menjadi dua. Dentang. Topeng itu jatuh ke tanah, menampakkan penampilan asli orang itu. Set. Banyak orang tersentak. Beberapa pembudidaya wanita bahkan berseru. Dipenuhi dengan luka yang mengerikan, wajah itu sangat menakutkan. Itu tampak jahat seperti hantu jahat, seolah-olah dimakan oleh sesuatu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Suzimo merasakan perasaan aneh yang tak terlukiskan saat melihat wajah itu. Merasakan tatapan aneh di sekeliling, pria bertopeng itu memiliki ekspresi berbisa saat dia melolong dalam-dalam dengan kebencian tak berujung melonjak di matanya. Saya akan membunuh kamu. Pria bertopeng itu melangkah maju dengan aura yang deras. Ledakan. Satu demi satu, seberkas cahaya pelangi muncul di belakang pria bertopeng dengan fluktuasi energi menakutkan yang mengancam akan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Fenomena kuno, Glass Divine Light. Meskipun cahaya surgawi kaca pria bertopeng itu jelas tidak menakutkan seperti milik Si Wuya, itu juga tidak perlu dicemooh. Bagaimanapun, itu adalah fenomena warisan Glass Palace. Pedang meliputi surgawi. Dentang, dentang. Suara pedang yang mendengung bergema tanpa henti di seluruh dunia. Serangkaian pedang kis muncul di belakang Du Gujian satu demi satu, mencakup seluruh cakrawala saat mereka melesat dengan kekuatan yang menakutkan. Glass Divine Light berada di peringkat 13 pada peringkat fenomena sebelumnya. Pedang yang meliputi surgawi berada di peringkat 40 pada peringkat fenomena sebelumnya. Tapi sekarang setelah dua fenomena itu bentrok, mereka seimbang. Di satu sisi, ranah kultivasi pria bertopeng hanya berada di inti emas tahap awal. Di sisi lain, kekuatan pedang yang meliputi surgawi benar-benar didorong hingga batasnya di tangan Du Gujian. Di tangan orang yang berbeda, fenomena inti emas yang sama juga akan melepaskan tingkat kekuatan yang berbeda. Rekan Taois, jika kita tidak menyerang sekarang, kalian semua akan diburu begitu binatang itu pulih. Ouyang Xiaoyu mengamati sekeliling dan menyatakan dengan dingin. Dia sudah memperhatikan bahwa Suzimo memulihkan staminanya dan menyalurkan ki untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Paragon yang hadir tampak ragu-ragu. Namun, setelah bertukar pandangan, kebanyakan dari mereka telah diputuskan. Jika mereka tidak memberikan semuanya sekarang, akan sulit untuk kesempatan serupa untuk tampil di masa depan. Membunuh. Seseorang melangkah maju dan menggeram dalam-dalam. Membunuh, membunuh, membunuh. Banyak pembudidaya meraung berbarengan dengan aura yang kuat, seolah-olah mereka juga memperkuat keberanian mereka sendiri. Pedang terbang dan seni roh memenuhi udara. Hanya ada satu target, Suzimo yang berada di tengah medan perang. Mata Suzimo secara bertahap menyipit dengan kilatan setan. Dentang, dentang. Sebelum Suzimo bergerak, Du Gujian melambaikan telapak tangannya dan mengarahkan sebagian dari pedang ki yang meliputi surgawi di udara untuk membentuk penghalang yang melilit Suzimo. Bang, bang, bang. Pedang terbang yang menghantam penghalang pedang ki langsung dipukul mundur. Seni roh yang menabraknya langsung menghilang. Dalam hal kekuatan tempur, satu-satunya yang bisa menandingi Du Gujian saat ini adalah pria bertopeng dari Glass Palace. Berdengung. Sinar pedang menyala. Du Gujian menyerang sekali lagi. Tebasan itu tampaknya melampaui kehampaan dan tiba di hadapan Ouyang Xiaoyu secara instan. Green Luan adalah orang pertama yang merasakan niat membunuh dan langsung mundur dengan Ouyang Xiaoyu di atasnya. Uff. Sinar pedang ditembakkan ke Green Luan. Itu melolong tragis. Meskipun itu adalah binatang buas berdarah murni, itu tidak bisa menahan tebasan Du Gujian. Meskipun luka itu tidak dalam, ketika pedang ki memasuki tubuhnya, itu menghancurkan semua kehidupan di dalamnya hampir seketika. Green Luan sudah mati. Wajah Ouyang Xiaoyu pucat seperti spray saat dia menggonggong penuh kebencian dengan mata penuh dendam, berani-beraninya kau menyakiti makhluk rohku, Du Gujian. Du Gujian tidak menjawab. Sinar pedang lain menyala. Uff. Garis merah tua muncul di dada Ouyang Xiaoyu dan tatapannya perlahan meredup. Awalnya, dia adalah wanita yang diberkati dari surga. Terlahir dengan penampilan seperti peri dan dalam keluarga aristokrat kuno, setiap kultivator yang melihatnya secara alami akan merasakan rasa rendah diri.
Ada beberapa pembudidaya yang tahan untuk menyerangnya. Sayangnya, lawannya adalah Du Gujian. Di matanya, Ouyang Xiaoyu tidak lebih dari seorang kultivator biasa. Tidak ada gunanya membunuhnya. Wanita diberkati dari keluarga bangsawan kuno jatuh dari udara, sudah mati pada saat tubuhnya mencapai tanah. Ledakan. Pada akhirnya, Du Gujian masih menggunakan sedikit fokusnya untuk mengalihkan sebagian dari kekuatan fenomenanya untuk melindungi Su Zimo sambil membunuh Ouyang Xiaoyu. Pria bertopeng itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Ledakan. Sebuah lengan tanpa cacat seperti giok merobek udara dengan kepalan yang menyerupai palu baja, meledak dengan kekuatan yang sangat mengkhawatirkan secara instan. Ekspresi Du Gujian tidak berubah. Tidak dapat mengangkat pedangnya tepat waktu, dia hanya bisa memukul sebagai pembalasan. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Jepret. Suara tulang retak bisa didengar. Pergelangan tangan Du Gujian dipatahkan oleh pria bertopeng itu, berputar ke tingkat yang luar biasa. Glass Palace adalah yang paling berpengalaman dalam penempaan tubuh di dunia kultivasi. Murid Istana Kaca, bahkan jika mereka bukan Shibuya, memiliki fisik yang sangat kuat dan kekuatan tempur jarak dekat yang menakutkan yang tidak dapat dibayangkan oleh para pembudidaya biasa. Namun, semua orang benar-benar merasa takut adalah Du Gujian. Bahkan dengan pergelangan tangannya yang patah, Du Gujian masih tanpa emosi seperti biasanya, seolah-olah itu bukan tangannya dan dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia terlalu tenang. Du Gujian sangat tenang sehingga tidak ada yang bisa merasakan kepanikan datang darinya. Meskipun pergelangan tangannya patah, Du Gujian tidak berhenti sama sekali dan sebaliknya, mengangkat pedangnya secara terbalik tanpa memberi pria bertopeng itu kesempatan untuk menindaklanjutinya sama sekali. Pria bertopeng itu mundur sedikit lebih lambat dan seketika, luka berdarah muncul di dadanya. Uff! Sekali lagi, ekspresi pria bertopeng itu berubah saat dia mengeluarkan seteguk darah segar. Dia bisa dengan jelas merasakan pedang ki tajam yang tak berujung melonjak ke tubuhnya, mencoba memotong daging, tulang, tendon, dan organnya. Buru-buru, dia menyalurkan ki darahnya untuk menekannya. Setelah memuntahkan seteguk darah, dia berhasil menahan luka dan membersihkan pedang ki. Meskipun sepertinya dia mendapatkan keuntungan dalam pertukaran pukulan itu, pada kenyataannya, mereka berada di posisi yang seimbang. Satu-satunya perbedaan Du Gujian dengan pergelangan tangan kirinya yang patah adalah bahwa dia tidak akan bisa memegang sarung pedangnya dengan tangan kirinya. Namun, teknik pedang Du Gujian sama sekali tidak terpengaruh dan berubah menjadi lebih menakutkan. Paragon pasti akan mati dengan setiap serangannya. Kedua kubu melanjutkan kebuntuan. Tiba-tiba, suara pakaian yang berkibar di udara bisa terdengar dari cakrawala yang jauh. Serangkaian aura yang sangat kuat melonjak ke depan, merobek udara. Aura mengamuk dengan liar, tampaknya dipenuhi dengan amarah, saat mereka melesat. Bahkan sebelum mereka tiba, dominasi yang mengerikan telah melanda semua orang yang hadir. Aura ini. Jiwa yang baru lahir. Bahkan jiwa baru lahir khawatir dan ada begitu banyak dari mereka. Seketika, kerumunan itu menjadi liar. Semua orang tahu bahwa mereka pasti akan memudar ke latar belakang saat Naschen Souls ikut campur. Tidak diketahui dengan siapa buah vermilion akan berakhir, itu masih bergantung pada kemampuan jiwa yang baru lahir. Namun, hanya ada satu hal yang diyakini setiap orang. Seseorang akan mati. Orang itu telah membunuh terlalu banyak paragon di wilayah utara dan telah menyinggung hampir semua faksi di wilayah utara, dia pasti ditakdirkan untuk mati hari ini. Bab 569, terkena. Kekuatan dari Naschen Souls yang terkumpul sangat mengerikan dan semua pertempuran pembudidaya berhenti, tidak berani bertindak sembarangan. Orang tua dari Glass Palace adalah yang pertama datang dan ekspresinya sangat gelap. Meskipun dia sudah bergegas dengan sekuat tenaga setelah menyadari ada sesuatu yang salah, itu masih terlambat. Jimat takdir Shibuya sudah hancur dalam perjalanan ke sini. Siapakah orang yang bisa membunuh Shibuya? Jelas tidak ada inti emas di wilayah utara yang bisa menjadi tandingan Shibuya. Bahkan jika jiwa yang baru lahir berhasil menghindari mereka dan menyusup ke reruntuhan kian besar, bukankah ada kesempatan bagi Shibuya untuk melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkan musuhnya? Itu tidak mungkin. Dalam sekejap mata, berbagai jiwa yang baru lahir telah tiba. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan tanpa akhir saat mereka melihat mayat yang tergeletak di tanah. Mereka mengira pertarungan buah vermilion ini akan menjadi ujian yang kejam bagi para paragon di wilayah utara. Namun, tidak satupun dari mereka menyangka ini akan menjadi tragis ini. Tubuh Shibuya tergeletak lemas di tanah dengan urat dan tulang patah, itu sudah menjadi lumpur daging. Matanya membelalak, seolah-olah sampai saat kematiannya, dia tidak percaya bahwa dia akan dikuburkan di reruntuhan ini.
Tubuh Duan Mukang tercabik-cabik dan penampilan aslinya bahkan tidak terlihat lagi. Mayat Ouyang Xiaoyu memiliki luka di dadanya yang ternyata dibuat oleh seorang ahli dao pedang. Ada terlalu banyak paragon yang tidak bisa lagi berbicara pada saat ini karena mereka terbaring di tanah sebagai mayat sedingin es. Orang tua dari tatapan Glass Palace berubah sangat tajam saat dia mengamati sekelilingnya, memindai semua orang yang hadir. Ketika dia menemukan Su Zimo, dia berhenti sebentar. Su Zimo sangat tenang dan tidak ada jejak ketakutan di matanya bahkan saat dia menghadapi banyak jiwa baru lahir ini. Ketika dia merasakan tatapan dari lelaki tua istana kaca, Su Zimo menyeringai dan balas-balas menatap dengan intensitas yang sama. Apa yang terjadi di sini? Penguasa sempurna dari klan Taba tidak bisa membantu tetapi berteriak keras, bertanya. Taba Feng menunjuk ke arah Su Zimo dan berteriak, ini semua karena dia. Dia monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island dari medan perang kuno. Petik 2. Betul sekali, dia adalah orang yang membunuh sebagian besar fellow Daoist dari alam Golden Core. Petik 2. Ekspresi dari Naschen Souls berubah sedikit. Monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Untuk berpikir bahwa monster yang menjelma dari Pulau Phoenix Surgawi benar-benar akan tiba di wilayah utara setelah meninggalkan medan perang kuno. Tidak heran. Tidak heran mengapa paragon dari wilayah utara bertemu dengan bencana yang begitu besar. Monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island ini benar-benar menakutkan. Bahkan di ranah inti emas tahap awal, dia mampu membunuh makhluk sempurna nomor 1 di wilayah utara, Xiuya. Siapa lagi yang bisa menjadi tandingannya? Banyak jiwa baru lahir menatap Su Zimo dengan tatapan agak aneh. Selain kebencian, sepertinya ada hal lain. Itu lebih seperti keserakahan. Tatapan mereka mirip dengan cara inti emas memandang buah vermilion. Banyak jiwa baru lahir secara naluriah melihat ke arah tangan kanan Su Zimo. Ada desas-desus di dunia kultivasi bahwa monster yang menjelma dari tangan kanan Divine Phoenix Island mengandung harta tertinggi, tulang Phoenix Surgawi. Itu adalah tulang makhluk surgawi. Bahkan pembalikan Void dan karakteristik Dharma akan tergoda untuk mendapatkan harta karun seperti itu, apalagi jiwa yang baru lahir. Tatapan lelaki tua dari istana kaca melintas. Di matanya, ada lebih dari sekadar tulang Phoenix Surgawi bagi Su Zimo. Pria ini memiliki terlalu banyak rahasia di tubuhnya. Ada segalanya tentang Divine Phoenix Island. Warisan Kaisar Sabre. Rahasia di dalam istana Kaisar Manusia. Juga, apakah monster ini menjelma menjadi manusia atau iblis? Bagaimana makhluk abadi dan iblis bisa hidup berdampingan? Satu-satunya cara untuk mengetahui tentang hal-hal yang tidak diketahui itu adalah dengan menangkap monster yang berinkarnasi ini. Monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island. Bagus, bagus. Petik 2. Orang tua dari Glass Palace memiliki nada dingin. Menarik cermin kuno dari tas penyimpanannya, dia berkata, mari kita lihat apa wujud sebenarnya dari monster yang menjelma ini. Ketika dia mendengar itu, hati Su Zimo tenggelam. Sebelum dia bisa bereaksi, lelaki tua dari istana kaca melemparkan cermin di tangannya ke udara. Seketika, pancaran gemerlap meledak dengan cara yang mempesona. Cahaya tak berujung menyatu menjadi kolom cahaya yang turun ke Su Zimo. Ada kekuatan yang sangat misterius di kolom cahaya yang tidak mengandung banyak kekuatan membunuh. Namun, Su Zimo menggigil dan tulang serta tendonnya berdering pada saat yang sama saat tubuhnya menyusut tak terkendali. Wajah dan fiturnya mulai berubah. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, wajah elegan terungkap. Pria kekar dengan fitur kasar sebelumnya telah lenyap seluruhnya. Siapa ini? Apakah dia monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island? Petik 2. Jadi, monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island adalah manusia. Dia terlihat agak sopan, seperti seorang sarjana. Petik 2. Untuk berpikir bahwa sarjana yang lemah dan halus seperti itu akan begitu mendominasi. Saya benar-benar tidak tahu sama sekali. Petik 2. Hati Su Zimo tenggelam ketika dia mendengar diskusi itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan semuanya lagi. Bahkan ketika dia melihat begitu banyak jiwa yang baru lahir tiba, Su Zimo masih bisa mempertahankan ketenangannya. Namun, dia benar-benar tidak menyangka bahwa penampilan aslinya akan terlihat oleh cermin. Di dunia kultivasi, ada senjata Dharma untuk menangani iblis yang dikenal sebagai cermin pengungkap iblis. Meskipun Demon Revealing Mirror tidak memiliki banyak kekuatan membunuh, itu bisa mengungkap penampilan sebenarnya dari iblis dan mengungkap semua penyamaran mereka. Terlepas dari tindakan pencegahannya yang tak ada habisnya, Su Zimo melewatkan ini. Dengan kesalahan ini, semua usahanya sia-sia. Su Zimo hanya merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin. Bahkan, dia malah merasa hancur. Bahkan jika dia bisa melarikan diri dari tempat ini, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dia tidak bisa kembali ke Ethereal Peak.
Kalau tidak, puncak etiril akan hancur karena dia. Itu bahkan lebih untuk negara Yan. Jika tidak, negara Yan akan dimusnahkan. Sementara wilayah utara sangat besar, tidak ada tempat dia bisa bersembunyi. Bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk melarikan diri dari wilayah utara. Di alam Golden Core, bahkan jika dia berlari siang dan malam tanpa makan atau minum, itu akan memakan waktu ratusan tahun. Selanjutnya, dia harus berurusan dengan perburuan dari berbagai faksi dan sekte utama. Selama masalah keabadian dan kultivasi ganda iblis terungkap, tidak ada orang di dunia ini yang bisa melindunginya. Mulai hari ini dan seterusnya, Suzimo harus mengambil dunia sebagai musuhnya sendirian. Sebagian besar pembudidaya yang hadir belum pernah melihat Suzimo secara pribadi sebelumnya. Namun, dalam kerumunan besar, ada beberapa pembudidaya yang bergidik dengan ekspresi tidak percaya, mereka sangat terkejut hingga hampir berseru. Itu dia, untuk berpikir bahwa itu dia. Petik 2. Mu Dongqing tercengang dan tidak bisa membantu tetapi bergumam pada dirinya sendiri. Bai Yuhan mencengkeram bibir cerinya dengan ekspresi tidak percaya, tidak bisa berbicara sama sekali. Pada saat itu, keduanya akhirnya mengerti sesuatu. Tidak heran mengapa Suzimo mampu berkultivasi kerana pendirian yayasan ekstrim yang legendaris, menjadi orang kedua setelah kaisar manusia yang melakukannya. Itu karena dia adalah monster yang menjelma dari Divine Phoenix Island dan telah memasuki istana kaisar manusia. Jadi, itu kamu. Mata Wang Yan dari Blaze Columbus Valley berbinar saat dia segera mengenali Suzimo. Sebulan yang lalu, ini adalah sarjana halus yang memusnahkan sebagian besar pembudidaya dari Blaze Columbus Valley, Stellar Luna Sect dan Shadows Sect, menyebabkan mereka menderita kekalahan besar. Tidak heran mengapa orang ini juga memiliki fenomena Divine Turtle. Itu karena dia adalah orang yang sama dari sebulan yang lalu. Karena orang ini memiliki fenomena ganda, itu berarti dia tidak bertarung dengan kekuatan penuh sebulan yang lalu. Pertarungan hari ini adalah contoh dari kekuatan penuh pria ini tanpa menahan diri. Tunggu, ada yang tidak beres. Tiba-tiba, ekspresi Wang Yan berubah. Pria ini juga tidak bertarung tanpa menahan diri hari ini. Sebulan yang lalu, dia memiliki segel raksasa yang merupakan senjata roh penghubung. Namun, senjata itu tidak muncul dengan sendirinya hari ini. Sebulan yang lalu, dia juga memiliki senjata roh semu yang dia gunakan untuk menembak Qian Xinyu dari Stellar Luna Sekte sampai mati, itu juga tidak ditampilkan hari ini. Berapa banyak lagi rahasia yang ada untuk pria ini? Apalagi yang dia miliki di lengan bajunya. Petik 2. Pikiran itu membuat Wang Yan menggigil. Bab 570, bahkan jiwa yang baru lahir tidak akan mampu melindungi Anda. Setelah pria bertopeng dari Glass Palace melihat penampilan asli Suzimo, reaksi pertamanya adalah membeku. Setelah itu, kebencian tak berujung memenuhi matanya saat dia tertawa terbahak-bahak. Fufufu, ha. Suara seraknya sangat dalam seperti hantu mengerikan dari neraka. Jadi, itu kamu. Pria bertopeng memiliki ekspresi berbisa saat dia menggeram dengan gigi terkatuk. Apakah kamu mengenali saya, Suzimo? Suzimo. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Sedikit familiar. Petik 2. Keributan terjadi di antara kerumunan. Aku mendengar bahwa seorang murid dari sekte utama di dalam wilayah Zhou Agung berkultivasi kerana pembentukan yayasan ekstrim dan disebut Kaisar Manusia Kedua. Namanya Suzimo. Petik 2. Oh, itu dia. Saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Petik 2. Kudengar pria ini keterlaluan di medan perang kuno dan memperoleh warisan Kaisar Sabre. Dia memusnahkan Poison Sect sendirian sebelum membunuh para pembudidaya Glass Palace dan Malevolent Earth Sect. Petik 2. Pada saat itu, kemunculan tiba-tiba monster Divine Phoenix Island menenggelamkan reputasinya di medan perang kuno. Untuk berpikir bahwa mereka berdua adalah orang yang sama. Petik 2. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Suzimo menjadi tenang. Dengan tatapan dingin, dia memandang pria bertopeng itu perlahan, seolah dia mencoba menemukan sesuatu. Mengapa Anda tidak bisa mengenali saya? Petik 2. Pria bertopeng itu tertawa, wajahnya yang awalnya jelek berubah menjadi lebih menakutkan. Pei Chunyu. Suzimo mengangkat alisnya. Setiap pembudidaya istana kaca yang bisa mengenalinya telah binasa di medan perang kuno. Hanya ada satu orang yang keberadaan dan kehidupan serta kematiannya tidak diketahui, Pei Chunyu. Benar, ini aku. Pei Chunyu menggertakkan giginya dan meludah dengan penuh kebencian, ini semua karena kamu sehingga aku dalam kondisi ini sekarang. Untungnya, surga mengasihani saya dan akhirnya saya menemukan Anda. Petik 2. Setiap kata dari Pei Chunyu dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya, seolah-olah dia ingin menghancurkan Suzimo.
Kembali ke lembah kabut di medan perang kuno, dia berhasil bertahan hidup setelah mengambil risiko besar dan bersembunyi di dalam perut Cloud Seeking Leopard. Pada saat yang sama, dia terkorosi oleh cairan pencernaan yang kuat dari Cloud Seeking Leopard yang mengubah bentuk tubuhnya. Selama periode waktu ini, ada banyak waktu ketika dia tersentak bangun dari mimpinya karena wajah anggun itu, menggigil ketakutan dan bersimbah keringat. Wajah dan sosok itu telah berubah menjadi mimpi buruknya. Dia tidak bisa menghapusnya. Suzimo, kamu mendominasi dan tak terkalahkan di level yang sama di medan perang kuno. Saya yakin Anda tidak pernah membayangkan bahwa hari ini akan datang, bukan? Petik 2. Pei Chunyu membentak dengan dingin, aku sudah bersumpah berkali-kali untuk mengembalikan semua yang telah aku derita ratusan kali lebih banyak kepadamu. Aku akan membiarkanmu mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian, menyiksamu siang dan malam sampai tanpa membiarkanmu mati atau istirahat. Petik 2. Banyak paragon merasa menggigil di punggung mereka ketika mereka mendengar itu. Kata-kata itu hanya bisa diucapkan dengan kebencian yang sangat besar. Suzimo tidak mengatakan apa-apa, hanya menyembuhkan dalam keheningan saat dia memulihkan staminanya. Ketika dia mendengar kata-kata Pei Chunyu, bibir Suzimo melengkung dengan ekspresi mengejek. Dia memandang Pei Chunyu seperti serangga yang menyedihkan. Tatapan itu memicu Pei Chunyu sekali lagi. Suzimo. Pei Chunyu berteriak dengan ekspresi mengancam, mencengkeram tinjunya begitu erat hingga mereka berkata, jangan sombong. Aku tidak hanya akan menyiksamu, aku akan menangkap kerabatmu dan menyiksa mereka dengan kejam tepat di hadapanmu. Petik 2. Saya akan membiarkan Anda menyaksikan dan mengalami rasa sakit itu secara pribadi. Paragon diam-diam terkejut. Pei Chunyu sudah gila. Satu-satunya cara untuk membersihkan iblis mentalnya adalah jika dia bisa membunuh Suzimo. Jika tidak, dia pasti akan mati karena iblisnya sendiri tidak lama lagi. Ketika dia mendengar itu, ekspresi Suzimo tiba-tiba menjadi dingin. Dia tidak memiliki banyak kerabat yang tersisa. Baik itu Su Hong atau Xiaoning, mereka adalah tumit Akilisnya dan tidak ada yang bisa disentuh. Tanpa ekspresi, Suzimo berkata perlahan, Pei Chunyu, kamu beruntung bisa lolos terakhir kali. Kamu pasti akan mati hari ini. Petik 2. Hahaha. Pei Chunyu mendongak sambil tertawa, seolah dia mendengar lelucon terbesar di dunia. Karena apa, kamu? Terlepas dari kenyataan bahwa stamina Anda habis, energi roh Anda terkuras dan Anda berada di batas Anda, bahkan jika Anda dalam kondisi puncak, lalu apa? Petik 2. Pei Chunyu menunjuk ke banyak jiwa baru lahir di dekatnya dan berteriak, ada begitu banyak senior jiwa baru lahir di sekitar. Tidak ada ruang bagimu untuk menjadi kurang ajar. Petik 2. Monster menjelma. Di mata Naschen Souls, Anda hanyalah semut yang bisa dihancurkan kapan saja. Petik 2. Suzimo juga tersenyum. Menurunkan kepalanya, dia memutar jari-jarinya dan berkata dengan santai, apa menurutmu aku tidak akan bisa membunuhmu dengan jiwa baru lahir ini? Kurang ajar. Orang tua dari Glass Palace tiba-tiba meraung. Itu adalah suara yang kaya yang menggelegar seperti guntur. Banyak inti emas gemetar dengan tatapan membeku dan jatuh lemas. Ekspresi Suzimo tidak berubah dan tubuhnya hanya sedikit bergoyang. Dengan keabadian ganda dan kultivasi iblis, dia memiliki fisik yang kuat dan dia bahkan telah mengembangkan keterampilan rahasia vokal yang kuat sebelumnya. Meskipun suara yang dikeluarkan oleh lelaki tua dari Glass Palace itu kuat, itu tidak cukup untuk memengaruhi pikiran Suzimo. Lebih dari setengah paragon wilayah utara mati di tangan Suzimo dalam pertarungan buah vermilion ini. Pada saat ini, ada jiwa baru lahir yang tak terhitung jumlahnya menatap Suzimo. Sungguh konyol jika dia ingin membunuh Pei Chunyu tepat di depan mata semua orang. Namun, Pei Chunyu harus mati bagaimanapun caranya. Suzimo sangat jelas tentang itu. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan Pei Chunyu bertahan hidup, itu akan membawa masalah yang tak terbayangkan baginya, Su Hong dan Xiaoning. Bagi orang lain, istirahat singkat ini tidak akan berarti banyak perbedaan. Namun, bagi Suzimo, ini sudah cukup baginya untuk menstabilkan lukanya dan memulihkan stamina. Pei Chunyu, biarkan aku memberitahumu satu hal terakhir. Petik 2. Suzimo memiliki tatapan dingin dan mematikan saat dia berkata dengan dingin, bahkan jiwa baru lahir tidak akan bisa melindungi siapapun yang ingin kubunuh. Menggesekkan telapak tangannya ke tas penyimpanannya, segel emas raksasa yang mengilap muncul di telapak tangannya. Senjata roh penghubung, Coiling Dragon Seal. Hanya dalam waktu singkat ini, Suzimo sudah memulihkan sebagian energi roh. Dantiannya beredar dan energi roh melonjak ke Coiling Dragon Seal. Pergilah. Suzimo mengayunkan lengannya dan 6 pola roh yang berbeda pada segel naga yang melingkar bersinar saat itu turun dengan keras ke Pei Chunyu. Itu menakutkan, seperti terik matahari. Ekspresi Pei Chunyu berubah drastis.
Dia tidak menyangka Suzimo menjadi penentu ini dan menyerangnya bahkan di bawah pengawasan Nas Chen Souls. Lebih dari itu, dia berpikir bahwa Suzimo jelas kelelahan sebelumnya. Namun, Suzimo sudah pulih sejauh ini dalam waktu singkat ini. Seberapa kuat kemampuan regenerasinya? Segel raksasa itu runtuh, menelan Pei Chunyu dan hampir menutup setiap jalan keluar yang mungkin baginya. Beraninya kamu. Orang tua dari Glass Palace meraung dan melambaikan lengan bajunya. Swoosh. Seketika, lengan baju terentang puluhan kaki bersama dengan angin, menyelimuti langit saat itu membungkus matahari yang turun di udara. Meskipun terik matahari terik, itu tidak bisa membakar lengan orang tua dari Istana Kaca. Tidak peduli apa, Suzimo hanya berada di Golden Core tahap awal di penghujung hari, dia jelas bukan tandingan jiwa yang baru lahir dalam bentrokan langsung. Pei Chunyu mengangkat kepalanya dan hanya merasa lega ketika dia melihat terik matahari yang terbungkus di lengan baju. Jika bukan karena senior sektenya, dia mungkin benar-benar terbunuh oleh segel raksasa itu sebelumnya. Pada saat itu, Pei Chunyu kembali merasa gentar.